Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pembelajar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membahas bagaimana menyusun kriteria sebuah program evaluasi, program evaluasi, kemudian menyusun kriteria, menyusun angket, kemudian mengambil keputusan. Saya share terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat ya. Baik. Ini mohon maaf masih batuk-batuk. Jadi menurut beberapa ahli untuk buku dan artikel atau materi yang terkait dengan evaluasi sudah kita sampaikan di on class. Kata Fitzpatrick, Sanders, dan Bolton ya. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi, kemudian mengaplikasikan satu kriteria ya. Jadi ini di sini adalah kriteria. Jadi mengevaluasi sesungguhnya adalah membandingkan antara kriteria yang sudah dibuat terlebih dahulu dengan data nyata ya, data di lapangan ya, dengan menggunakan berbagai assessment, dengan berbagai instrumen. Data lapangan itu digunakan, mendapatkan data lapangan adalah melalui berbagai instrumen. Nanti kita ambil satu contoh saja adalah angket. Kemudian to determine an evaluation object values, worth, and merit in relation to those criteria. Kemudian menentukan satu nilai objek ya, satu nilai dari program yang sedang kita nilai ya, apakah program tersebut berhasil atau tidak. Nah, berhasil atau tidak itu nanti dikaitkan dengan kriteria yang sudah kita buat. Jadi mengevaluasi sesungguhnya adalah membuat kriteria terlebih dahulu, kemudian melihat data di lapangan, kemudian membandingkan ya, membandingkan. Selanjutnya ini arti dari pendapat tadi ya. Evaluasi adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi, menerapkan kriteria. Jadi kriteria ini dibuat terlebih dahulu ya. Kemudian kita ambil satu lagi ya, satu lagi ahli tentang evaluasi. Ini bukunya adalah Measurement and Evaluation in Teaching. Ini dari Gronlund and Lin ya, Gronlund and Lin. Bukunya ini kalau di internet paling-paling bisa dibaca ya, tapi saya punya bukunya ini Gronlund dan Lin. Kurang lebih demikian. Ini pendapatnya juga sudah kita tuliskan, sudah kita sampaikan di on class dan di Google Scholar saya ya. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah the systematic process of collecting, jadi memproses mendapatkan data secara sistematis ya, analyzing and interpreting information to determine the extent to which pupil are achieving an instructional objective.
Ini pendapatnya hampir sama dengan yang tadi ya. Proses sistematis dari pengumpulan, analisis, penafsiran data atau informasi untuk menentukan ketercapaian suatu program. Ya. Ini menentukan itu dasarnya apa ya? Dasarnya adalah kriteria yang sudah dibuat terlebih dahulu dengan data yang ada. Misalnya apa nilai seseorang mendapatkan apa namanya tingkat A kan sudah dibuat terlebih dahulu. Jika misalnya nilainya di atas 86 sampai 100, nah misalnya kan dapat A, nah misalnya. Sementara yang 80 sampai 85 misalnya amin, nah misalnya itu penentuan kriteria terlebih dahulu. Saya kira sudah jelas bahwa mengevaluasi adalah mengkomparasikan, membandingkan antara kriteria yang sudah terlebih dahulu dibuat, kemudian dengan data nyata. Untuk mendapatkan data nyata, biasanya para evaluator atau biasanya juga untuk para peneliti membutuhkan beberapa instrumen ya. Kemudian menentukan ketercapaian, lulus tidak lulus, nah begitu. Programnya baik tidak baik, disempurnakan dan barangkali juga perlu diperbaiki begitu ya. Kemudian di sini ada jika kegiatan evaluasi adalah membandingkan apa yang telah dicapai dari satu program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ini ada dua arah panah ya. Ini ketika kita menyusun satu program ingin mengevaluasi, maka biasanya dibuat terlebih dahulu kriterianya. Kemudian ini data di lapangan. Kemudian menggunakan untuk mengetahui data lapangan menggunakan asesmen berbagai macam instrumen ya. Kemudian dibandingkan apa hasil dari evaluasi. Keputusannya ya, tadi menentukan satu nilai merit ya, worth and merit. Yang pertama, apakah program itu diteruskan ya karena misalnya bagus, misalnya tadi tentang pesantren kilat ya, apakah itu bagus? Kalau bagus, apakah perlu diteruskan? Nah, misalnya. Misalnya lagi program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Nah, misalnya kalau di universitas kan ada setiap mahasiswa harus mampu membaca Al-Quran, tapi nyatanya banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran di semester 1, maka diadakan program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Setelah dievaluasi, ternyata hasilnya demikian. Apakah diteruskan? Oh, ternyata respon dari orang tua, wali mahasiswa, kemudian mahasiswa, dosen dan apa namanya sivitas akademika bagus, berarti diteruskan. Yang selanjutnya apakah perlu ditunda? Mungkin karena programnya bagus tapi fasilitas dan daya pendukung kurang, mungkin ditunda. Mungkin juga yang ketiga ditingkatkan ya. Mungkin juga yang keempat dikembangkan karena sudah bagus tapi ada aspek lain yang ingin dikembangkan, mungkin bisa dikembangkan. Mungkin juga diterima program tersebut, mungkin juga ditolak sehingga mungkin diganti dengan program yang lebih bagus. Nah, dalam konteks pembelajaran di sekolah formal dulu ada pelajaran namanya PMP, itu di apa namanya ditengarai karena PMP itu melestarikan status quo ya, sehingga kemudian pelajaran PMP di apa namanya dihapus, diganti program yang lain dan seterusnya. Itu karena ada evaluasi ya. Baik, selanjutnya kita bersentuhan dalam evaluasi ada 4 hal yang terkait ya. Yang pertama, evaluasi ini posisinya berada di luar. Jadi tadi mengevaluasi adalah menentukan program, apakah programnya dilanjutkan, diteruskan, disempurnakan dan seterusnya. Ini keputusan ya.
Kemudian dalam evaluasi membutuhkan namanya assessment instrumen tadi. Untuk menentukan bahwa programnya baik tidak baik, maka kan harus dilihat dengan menggunakan berbagai macam instrumen. Instrumennya inilah dengan evaluasi. Kemudian mengukur menentukan biasanya ini dengan nilai ya. Dalam pengukuran biasanya dibutuhkan instrumen tes dan non tes. Nah, begitu. Saya kira nggak masalah. Jadi intinya di sini adalah hierarki ya. Hierarki yang paling luar mengevaluasi, menilai, mengukur, dan dalam pengukuran seringkali digunakan instrumen tes dan non tes. Yang selanjutnya tadi disinggung bahwa dalam evaluasi perlu terlebih dahulu dibuatkan satu kriteria atau disebut dengan patokan ya, patokan. Nah, patokan yang seringkali dipakai ya dari berbagai macam patokan kita bisa menentukan patokan. Misalnya patokan ini didasarkan kepada namanya min dan simpangan baku ya, min dan simpangan baku. Ini biasanya sudah baku ya, sudah baku. Jadi kalau klasifikasinya sangat baik, cukup, maka kita bisa menggunakan rumus, ini rumusnya menggunakan simpangan baku ya atau SD dan rata ya. Di sini ada namanya X bar I, itu artinya rata ideal. Rumusnya bagaimana? Setengah kali skor maksimum ideal ditambah skor minimum ideal, nanti dikalikan setengah ya. Nanti kita praktekkan. Kemudian ditambah 1,8 ini bilangan konstanta ya, sudah dari rumus dari sana ya. Rumus. Ini contoh saja kriteria, kita gunakan kriteria yang sudah baku ya, sudah baku. Kali SBI, SBI itu simpangan baku ideal atau biasanya seringkali digunakan dengan SD, standar deviasi ya. Rumusnya adalah 1/6 kali skor maksimum ideal dikurangi skor minimum ideal. Nah, jika ini yang baris pertama adalah sangat baik, kemudian baik dan cukup. Kita bisa menggunakan juga secara diferensiasi yang lebih tinggi ya, sangat baik, baik, cukup, kurang ya boleh saja. Nanti di sini kalau cukup sampai kurang itu nanti intervalnya ditambahkan. Tapi sementara ini sebagai contoh kita gunakan kriteria yang sudah ada adalah menggunakan kriteria baku seperti ini. Nah, nanti kita praktekkan ya. Nah, untuk menentukan ini data yang disebut dengan kriteria. Kemudian kita ingin menentukan data nyata ya, bagaimana program di lapangan ya. Maka dibuatlah angket ya. Dibuatlah angket. Nah, ini contoh angket. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Mudah-mudahan sudah terlihat ini. Atau saya stop share dulu ya. Stop share, saya ambilkan data angket. Sudah terlihat ya. Ini sebelum membuat angket, maka kita kemarin sudah menyusun namanya disebut dengan kisi-kisi ya, kisi-kisi angket. Nah, ambil saja kita sedang menerapkan evaluasi program menggunakan CIP ya, kontak, input, proses ya, kemudian produk dan seterusnya. Nah, ini kisi-kisi komponen proses untuk misalnya programnya adalah mahasiswa magang, mahasiswa mengikuti program membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, kita ingin mengevaluasi ya, ingin mengevaluasi apakah para mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi ya, apakah ini prosesnya mahasiswa yang magang itu sudah melakukan apa yang disebut dengan pembelajaran yang menarik, nah, misalnya ya, pembelajaran menarik.
Terusnya ini hanya contoh bagaimana menyusun instrumen kisi-kisi, nanti kita bahas secara tersendiri detail ya. Ini contohnya, kemudian ini kisi-kisi ya. Nah, dari kisi-kisi itu kemudian lahirlah apa yang disebut dengan kuesioner ya. Kuesioner. Ini kuesionernya misalnya guru magang menjelaskan arti pentingnya materi. Nomor 1 itu nanti masuk dalam butir nomor 1 dan seterusnya ya. Ini 1. Nah, kita buat ternyata di sini butirnya ada 20 ya, 20 butirnya. Butirnya 20, di kisi-kisi juga 20 ya. Kemudian di angket juga 20. Ini namanya sudah memiliki validitas tampang ya. Instrumen yang kita buat sudah sesuai dengan namanya kisi-kisi ya, kisi-kisi. Kita kembali ke bagian angketnya ya, bagian angket. Nah, yang tadi. Nah, yang ini. Nah, angket tadi yang sudah kita buat jangan langsung berikan ke responden ya. Jangan langsung untuk mengambil data, tapi terlebih dahulu divalidasi oleh ahli ya. Bagaimana apakah angketnya itu sudah sesuai dengan kisi-kisinya, bahasanya dan seterusnya ya. Kemudian diuji coba ya, skala kecil. Jika sudah bagus baru diberikan kepada responden. Jika masih ada kekurangan hasil dari expert validation atau expert judgment, maka diperbaiki ya, perbaiki. Nah, kemudian di dalam menyusun angket ya, menyusun angket sekaligus juga kita menyusun namanya konversi nilainya ya, konversi. Tadi yang di bagian depan kita sudah menyusun namanya rumusnya ya, rumusnya. Nah, bagian yang pertama ini tadi rumusnya. Rata skor ini kita peroleh dari nilai angket ya, nilai angket klasifikasi sama. Baik, kita masuk ke cara menghitungnya ya. Ya, baik. Nah, saya share kembali nih. Jadi ada 20 butir ya. 20 butir angket. Nah, caranya ini nilai 84 dari mana ya? Kita ambil. Tadi rumus dari ini adalah namanya min ideal. Min ideal itu rumusnya min ideal ya. Rumusnya di sini min ideal setengah, kita tuliskan di sini min ideal adalah setengah kali skor maksimum ideal. Skor maksimum ideal kan di sini jika siswa mendapatkan nilai maksimum kan 5 ya, maksimumnya 5. Jadi maksimum 5, kemudian minimumnya 1 ya. Baik, kita lanjutkan. Skor maksimum ideal rumusnya setengah kali 5. 5 itu skor maksimum. Ya, idealnya kan 20 ya, 20 butir. Kemudian ditambah di sini skor minimum ideal. Skor minimum kan 1 ya. 1 kali 20 berarti di sini 20. Langsung kita substitusi. Jadi yang 5 itu skor maksimumnya, butir angketnya 20, berarti nanti 5 kali 2, 5 kali 20 100 ya. Kemudian 1 kali 20 20. Kemudian ditambahkan 120 dikali setengah menjadi 60 ya, 60. Berarti nanti kita substitusikan 60 itu nanti dimasukkan ke dalam namanya X bar I-nya. Nah, sekarang kita mencari yang
namanya SBI-nya. SBI adalah skor SB ini simpangan baku atau standar deviasinya ya. Simpangan baku. Rumusnya bagaimana? 1/6 kali skor maksimum ideal, 1/6, skor maksimumnya kan 5 kali 20 ini sama dengan yang tadi. Kemudian bedanya kalau tadi tambahkan, sekarang dikurangkan ya. Ini tambahkan, ini dikurangkan. Kemudian sama 100. Oh, ini salah ya. Ini harusnya 20 ya. 20. Ini saya betulkan. Harusnya 20. Tapi di sini maksudnya kurung tutup ya. Kurung tutup. Nah, 100 dikurang 20, 80, kemudian dikalikan 1/6 adalah 13,33. Langsung kita substitusikan ya ke dalam rumus yang ini, bagian pertama. X-nya sudah ketemu tadi ya, X-nya adalah 60, kemudian ditambah 1,8 kali ya 13,33, ketemunya 84. Nah, 84 ini kita masukkan ke dalam konversi nilainya. Nah, di sini. Jadi kalau rata-rata kelasnya di atas 85, maka dia sangat baik. Begitu selanjutnya sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Nanti dimasukkan yang nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam rumus, maka ketemunya ini ya. Ketemunya ini. Baik. Jadi antara 68 sampai 84 nanti termasuk baik, 52 sampai 68 masuk ke dalam kriteria cukup ya, cukup. Ini sudah ketemu ya. Sudah ketemu, oke. Nah, selanjutnya kita langsung ke keputusan. Ya, langsung kepada keputusan. Ini contoh keputusan. Mudah-mudahan bisa terlihat. Sedang loading ya. Sedang loading. Oh, ini. Nah, tadi setelah kita hitungkan, ya ternyata untuk nilai prosesnya, ya nilai proses ini angka nyata ya, hasil penelitian. Ternyata nilai prosesnya secara keseluruhan mahasiswa yang melakukan magang adalah 84. Jadi nanti ini dihitung ke kanan, kemudian tambahkan sum ya, kemudian dibagi rata-rata. Rata-ratanya adalah 84. Tadi kriterianya kan kalau di atas 84 sangat baik, kalau di bawah 84 termasuk yang baik ya, sangat baik, kemudian baik, atau baik, cukup, kurang, tergantung tadi kriterianya ya. Kalau kriteria yang sudah kita buatkan tadi adalah sangat baik, kemudian baik, 8,4 sampai 10,2 ya. Ya, itu termasuk sangat di atas 84 sangat baik, 68 sampai 84 itu baik. Baik, selanjutnya ini contoh analisisnya ya. Contoh analisis kita ambilkan bagaimana membunyikan analisisnya ya, analisisnya. Kita ambilkan data yang loading ya. Ini sudah terlihat belum? Tadi proses ya, input proses. Nah, ini. Nah, tadi skornya sudah kita buat. Nah, sekarang ini data self assessment komponen proses.
Ini para mahasiswa yang melakukan magang, kita minta menilai diri mereka sendiri ya. Kemudian ternyata mereka perolehannya dalam proses angket yang sudah kita buat tadi ya, namanya self assessment, yang NIM-nya 18 titik-titik sampai 10 belakangnya itu skor self assessment hanya 68. 68 tadi masuk kriteria baik ya. Baik. Kemudian yang 95 ya, sangat baik. Sangat baik, sangat baik. Nah, ini berarti secara keseluruhan untuk komponen proses ya, komponen proses evaluasinya para mahasiswa yang telah melakukan magang persekolahan itu program yang mereka jalankan secara proses itu kondisinya atau posisinya sangat baik. Nah, ini menentukan sangat baik, kemudian baik itu tadi berdasarkan kriteria. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian dengan adanya kriteria ini, maka kita bisa menentukan jadi program ini, magang ini baik atau tidak. Oh ternyata sangat baik ya, sangat baik sehingga perlu dilanjutkan. Adapun yang nilainya belum sampai kepada sangat baik, barangkali nanti perlu direkomendasikan, perlu diperbaiki pada bagian apa. Nah, saya kira begitu. Terima kasih. Kita akhiri dan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.